Ya halo semua, balik lagi bareng gue di channel Fikret Project. Gue balik lagi dengan video pembahasan Agent of the Fourth Season. Kali ini gue pengen ngebahas episode 5. Lagi dan lagi, Agent of the Fourth Season kembali mengobrak-abrik hati penonton lewat berbagai adegan dan dialog yang feel-nya dalam dan emosional. Saking bagusnya episode 5, rasanya agak sayang kalau nggak dibahas. Jadi gue pun mutusin untuk ngebuat video ini. Sebenarnya inti cerita di episode 5 sih nggak banyak-banyak amat. Cuma 2 aja yang penting, yaitu tentang masa lalu Hinagiku dan ibunya, dan tentang masa lalu pertemuan Hinagiku dan Sakura. Karena cukup singkat, mungkin di video ini gue bakal langsung to the point aja. Episode 5 Agent of the Fourth Season. Seperti yang udah kita lihat, ternyata masa lalu Hinagiku ketika kecil itu sangat tragis. Dia harus berpisah dengan ibunya di usianya yang masih sangat kecil. Ini adalah sebuah perpisahan yang menyedihkan. Kemudian nggak berselang lama, tiba-tiba dia mewarisi kekuatan musim semi. Dan itu pertanda ibunya yang merupakan agen musim semi sebelumnya artinya udah nggak ada. Dan makin tragisnya adalah kekuatan Hinagiku nggak disambut dengan baik. Kekuatan musim semi yang seharusnya dipuja justru dianggap sebagai kutukan hanya karena background yang dia punya. Bahkan ayahnya pun juga sama, malah menganggap Hinagiku adalah penyebab ibunya mati. Padahal Hinagiku ini nggak tahu apa-apa. Justru dia malah sengaja dipisahkan dengan ibunya. Bener-bener nyesek banget kalau kita ngebayangin rasanya jadi Hinagiku. Jujur, gua nggak nyangka setelah episode 4 yang feel sedihnya gila itu, ternyata di episode 5 pun juga nggak kalah. Yang justru malah digas terus. Perpisahan Hinagiku dengan ibunya emang nggak sesedih episode kemarin. Tapi momen ini kerasa lebih berat dan lebih traumatik. Terutama karena ini adalah perpisahan dengan seorang ibu. Ditambah lagi, setelah Hinagiku menjadi agen musim semi, dia nggak punya siapa-siapa. Dia cuma hidup bagaikan sebuah alat dan cuma dipakai untuk mendatangkan musim semi. Selain itu, hidupnya datar dan sepi. Untungnya, Hinagiku bertemu dengan Sakura. Sebuah takdir indah yang berawal dari sebuah kebetulan. Walau sempat dipisahkan oleh pengurus agen musim semi, tapi karena Hinagiku kekeh dan mogok latihan, akhirnya dia bisa ketemu lagi dengan Sakura. Dan dia pun tetap bersama Sakura hingga sekarang. Bagi gua, chemistry Hinagiku dan Sakura ini juga enak banget buat dilihat. Kerasa manis dan heartwarming, karena hubungan mereka ini sangat dalam. Mereka yang sama-sama kesepian dan gak punya keluarga, jadi lebih saling menghargai. Tentunya, chemistry yang gue maksud di sini bukan tentang Yuri ya, melainkan murni tentang pertemanan. Justru gue agak heran, kenapa bisa chemistry sehangat ini sering disalahartikan sebagai Yuri bait. Nggak jarang gue lihat komen-komen seperti itu di sosial media, dan gue cuma bisa geleng-geleng kepala aja ngeliatin itu. Ya, moga aja orang-orang bisa segera sadar soal ini, terutama ketika Hinagiku nantinya udah ketemu Rosei. Dan yap, gue masuk ke kesimpulan, episode 5 adalah sebuah episode yang juga sangat indah. Tiap scene yang ada berhasil dibalut dengan story yang indah, dialog yang ngena, visual yang manjain mata, dan juga musik yang ngedukung itu semua. Gue sampai heran, kok bisa ada anime yang tiap episodenya selalu aja konsisten ngasih gebrakan kayak gini. Setiap gebrakannya selalu memukau dan emosional. Rasanya makin hari gue tonton, gue semakin jatuh hati sama Agent of the Fourth Season. Dan masih sama kayak kemarin, harapan gue cuma satu. Semoga anime ini bisa terus konsisten sampai selesai. Dan kalau nantinya ada gebrakan indah yang menarik buat dibahas lagi, maka gue pasti akan balik lagi bikin videonya. Nah, untuk sekarang segitu dulu dari gue. Kalau dari kalian sendiri gimana? Bagaimanakah opini kalian untuk episode 5 Agent of the Fourth Season ini? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.